Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Anissa Larasati Khairani SAPMSI selaku dosen mata kuliah Administrasi Perkantoran. Pada kali ini, saya selaku moderator Siti Nurhaini dan partner saya yaitu Siti Lutfia Aziza Zikma akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai komunikasi perkantoran yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Baik, mungkin untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Gambaran umum yang kami masukkan ke dalam PPT ialah mengenai DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan lembaga legislatif yang berperan penting dalam sistem pemerintahan provinsi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh berbagai peraturan daerah serta undang-undang yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dan dalam menjalankan fungsinya, DPRD sendiri itu dibantu oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang bertugas mengelola kegiatan administratif, keuangan, dan teknis. Lalu sekretaris ini juga bertanggung jawab menyediakan layanan untuk anggota DPRD termasuk juga dalam pengelolaan dokumentasi, penyelenggaraan rapat, dan menjalin hubungan dengan masyarakat serta media untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislatif. Lalu kita masuk ke isu terkait komunikasi. Di sini isu yang kami masukkan yang pertama yaitu mengenai permasalahan komunikasi internal, yaitu terbatasnya komunikasi internal. Nah, kita tahu masing-masing dari bentuk komunikasi itu kan yaitu berbicara dengan satu sama lain ataupun mengobrol. Nah, dalam hal ini antar ASN dan juga mahasiswa magang yang terbatas dengan bahasa yang digunakan. Karena dari pengalaman sendiri, ini tuh kan orang Palembang gitu, yang magang di DPRD Sumber. Jadi dalam komunikasi ataupun berbicara dengan pihak ASN di sana itu sedikit terbatas. Dan itu membutuhkan waktu dan tidak menutup kemungkinan juga adanya kekeliruan ataupun ketidakpahaman dalam memahami informasi yang diterima. Lalu berkaitan dengan tugas yang disampaikan untuk mengaitkannya dengan REACH ataupun REACH, itu pada bagian umum yang pertama terbatasnya komunikasi itu yang respect dulu. Dalam hal ini respect sendiri adalah rasa hormat dan sikap menghargai. Kita tahu bahwasanya ketika kita ingin menghargai orang lain, ketika kita mengobrol ataupun berbicara dengan satu sama lain, itu kita bisa mengerti gitu kan dengan bahasa yang disampaikan ataupun informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua adanya empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi ataupun kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, dalam hal ini Aini sebagai mahasiswa itu bisa menempatkan diri untuk belajar gitu dengan bahasa daerah setempat dan begitupun dengan pihak ASN di sana yang berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara. Lalu yang ketiga, audible, yaitu dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Nah, dalam hal ini mungkin berkaitan ya dengan poin yang kedua, yaitu empati tadi, di mana saling menghargai ataupun menempatkan diri gitu, bisa menempatkan diri ketika berbicara ya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi ataupun berbagai penafsiran. Lalu yang kelima itu humble, yaitu bentuk menghargai ataupun bersikap rendah hati dengan pesan yang disampaikan. Mungkin itu yang bisa ini jelaskan. Mungkin lanjut ke Lutfia. Baik, selanjutnya kita membahas tentang isu komunikasi yang diambil dari eksternal. Tadi sudah dijelaskan permasalahan-permasalahan, salah satu permasalahan yang dijumpai di internal atau di dalam organisasi. Kemudian untuk eksternalnya sendiri, yaitu komunikasi yang dilakukan antara satu instansi dengan pihak luar. Boleh di next, Oke, selanjutnya permasalahan komunikasi eksternal yang kami jumpai di DPRD Provinsi Sumatera Barat, yakni miskomunikasi antara pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak eksternal. Salah satunya saya jumpai di bidang tempat magang saya, yaitu
Humas Protokol dan Publikasi, yang mana salah satu tugas di bidang humas ini yaitu komunikasi antara pihak DPRD dan juga pihak media, yang mana di situ kok bekerja sama dalam mempublikasi kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD. Nah, permasalahan yang terjadi karena adanya miskomunikasi menyebabkan permasalahan antara pihak DPRD Sumbar dan pihak eksternal. Dalam hal ini, perusahaan media yang menjadi mitra untuk menyebarkan informasi terkait dengan DPRD Provinsi Sumbar, yang diharapkan menjadi sarana bagi pihak DPRD Provinsi Sumbar menyebarkan informasi, kerap menghadapi hambatan dalam koordinasi yang dapat memperlambat proses publikasi dan penyampaian informasi ke masyarakat luas. Kemudian isu yang kedua yaitu miskomunikasi antara pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak eksternal, salah satunya yakni kurangnya konfirmasi terkait surat masuk eksternal, yang mana di sini permasalahan yang sering didapati di bidang umum, di bagian umum, yakni beberapa surat yang masuk ke pihak DPRD dari berbagai dinas yang ingin bekerja sama ataupun mengirimkan undangan kepada salah satu pimpinan dewan ataupun ASN, itu terkadang adanya kurang koordinasi sehingga pihak luar itu tidak mengetahui kondisi, dalam artian di sini posisi surat itu apakah sudah sudah di tangan pimpinan yang ingin diundang atau bagaimana. Kemudian kaitan dengan reach, yang pertama respect, yang mana di sini DPRD Provinsi Sumatera Barat itu perlu menghargai pihak eksternal sebagai mitra atau kepentingan lainnya dalam memproses setiap keperluan yang diperlukan oleh pihak eksternal, dan begitu pun sebaliknya. Lalu yang kedua empati, di mana DPRD Provinsi Sumbar itu perlu memahami posisi pihak eksternal agar mempermudah proses administrasi yang diperlukan baik dari pihak eksternal maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan begitu sebaliknya. Dan yang ketiga audible, yang mana pastikan komunikasi itu jelas dan mudah dipahami dengan instruksi yang lugas dari pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada pihak eksternal, begitu pun dari pihak eksternal kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat clarity, yaitu di mana informasi ini harus disampaikan dengan jelas untuk minimalisir kebingungan. Dalam kasus ini seperti pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat itu perlu memberikan panduan tentang prosedur administrasi kepada pihak eksternal agar tidak ada kebingungan-kebingungan yang muncul. Kemudian yang terakhir ada humble, yang mana di sini DPRD Provinsi Sumatera Barat harus tetap saling mengedepankan sikap menghormati dan melayani dengan baik kepada pihak eksternal dan terbuka akan kritik atau saran agar dapat membangun kerjasama yang positif dan feedback yang bagus dari pihak eksternal. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang jenis komunikasi, untuk jenis komunikasi eksternal ini termasuk kepada jenis komunikasi diagonal, di mana komunikasi antara DPRD dan pihak eksternal, baik dari pihak mitra perusahaan media dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk jenis komunikasi diagonal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur dan tujuan antara kedua organisasi. Meskipun mereka tidak berada dalam jalur hierarki yang sama, tapi mereka perlu bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyebab dan solusi terjadinya permasalahan ini. Untuk penyebab sendiri, kalau kita lihat di internal, itu dikarenakan terbatasnya komunikasi internal seperti perbedaan bahasa yang dipakai dalam komunikasi. Nah, solusi yang bisa kami berikan yakni menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia dalam berkomunikasi agar satu sama lain itu dapat memahami serta beradaptasi dengan budaya yang ada, baik organisasi maupun daerah lokasi instansi. Lalu untuk penyebab adanya permasalahan komunikasi eksternal itu yang pertama, karena adanya perbedaan prosedur administratif, kemudian ketidaksesuaian jadwal, karena seringkali terdapat bentrokan antara pihak eksternal dan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga informasi itu tidak tersampaikan. Lalu yang ketiga, kurangnya koordinasi informasi, dan terakhir itu dikarenakan prosedur konfirmasi yang terlalu berbelit-belit. Nah, solusi yang dapat kami sampaikan yakni yang pertama, harus adanya standarisasi prosedur antara pihak DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan pihak eksternal. Lalu yang kedua, membuat atau menyusun jadwal kolaboratif agar tidak bertabrakan dalam hal ini terhadap mitra atau perusahaan media. Lalu yang ketiga, jalur komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir, evaluasi berkala agar permasalahan-permasalahan yang
didapati ini itu bisa diatasi dengan baik. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Aini. Terima kasih kepada Lutfia yang sudah menjelaskan. Mungkin dari penyampaian yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir kita bertemu pada kesimpulan yang mungkin kami sama-sama simpulkan di sini. Bahwasanya yang pertama, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai pendukung administrasi dan operasional bagi kegiatan DPRD, termasuk pengelolaan komunikasi, pelaksanaan sidang, serta penyediaan layanan teknis untuk memastikan bahwasanya ada efektivitas tugas dan fungsi Dewan itu sendiri. Lalu yang kedua, Sekretariat DPRD menghadapi isu internal berupa hambatan komunikasi hierarkis dan koordinasi yang kurang optimal, serta isu eksternal terkait konsistensi penyampaian informasi kepada pihak eksternal. Kalau yang ketiga, dalam komunikasi baik dari internal instansi maupun eksternal itu perlu menerapkan prinsip komunikasi efektif mulai dari respect, empathy, audibility, clarity, dan juga humble agar terjalinnya komunikasi yang baik. Lalu yang keempat, jenis komunikasi yang ada pada suatu perusahaan bisa berupa komunikasi vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Lalu juga adanya komunikasi horizontal, yaitu antara rekan kerja dalam satu tingkatan, dan komunikasi diagonal, yang merupakan komunikasi dengan pihak eksternal. Lalu yang kelima, penyebab permasalahan komunikasi pada internal dikarenakan terbatasnya komunikasi disebabkan oleh perbedaan bahasa yang digunakan antar pegawai. Adapun solusinya yakni menggunakan bahasa Indonesia sebagai standar untuk meningkatkan pemahaman dan adaptasi terhadap budaya organisasi dan daerah. Yang terakhir yaitu mengenai masalah komunikasi pada eksternal, ini terdapat perbedaan prosedur administratif, ketidaksesuaian jadwal, kekurangan informasi dan prosedur konfirmasi yang tinggi. Adapun solusi dari hal tersebut yaitu standarisasi prosedur dengan pihak eksternal, susun jadwal kolaboratif, tetapkan jalur komunikatif yang jelas, dan lakukan evaluasi berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pun lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.